sebetulnya bukan hanya hari ini aja sih, tapi pergerakan tingginya volatilitas IHSG ini sebetulnya sudah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, terutama 2 pekan terakhir, di mana memang pergerakan IHSG mulai menemukan satu formasi rectangle atau formasi sideways atau konsolidasi di situ. Jadi kalau kita perhatikan ada rentang support dan resistance di angka 4.400 sampai 4.800 untuk 2 minggu terakhir. Jadi memang IHSG cenderung volatile di situ. Tapi yang menarik adalah volatilitas IHSG ini dibarengi atau diikuti dengan net sell atau aksi jual, kecenderungan aksi jual investor asing yang nilainya juga cukup signifikan. Jadi kalau kita hitung 1 minggu terakhir tanpa menghitung hari ini, nilai net sell investor asing itu mencapai 2 triliun. Sementara kalau kita hitung sejak awal April, itu net sell asing mencapai 4 triliun. Artinya memang ada kecenderungan baik itu investor, terutama investor asing, untuk wait and see terhadap sejumlah data-data ekonomi terutama, atau menunggu nanti di kuartal 1 ini akan ada rilis data pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti di awal bulan Mei begitu ya. Jadi ada kecenderungan wait and see itu yang menyebabkan pergerakan IHSG pun cenderung sideways di kisaran support dan resistance tadi yang rentangnya relatif lebih besar dibandingkan rentang pergerakan IHSG pada hari-hari umumnya begitu. Mas Waldi, kalau kita lihat kan ada beberapa sektor yang tadi tergambar tekanannya cukup besar di atas 1%. Kita catat tadi ada perbankan, kemudian juga ada infrastruktur, dan juga tadi ada sektor properti ya dengan tekanan 1 sampai dengan 2%. Nah, kalau kita relatedkan lagi untuk beberapa saham-saham yang kapitalisasinya besar, di dalam tuh ada perbankan begitu, dan cukup banyak juga ada BRI, ada BCA begitu ya, dan ada Mandiri begitu masuk ke dalamnya. Seperti apakah tekanan yang terjadi di sektor perbankan ini yang akan cukup bisa jadi PR juga untuk kapitalisasi market atau kapitalisasi yang besar khususnya untuk para perbankan? Ya, saham perbankan memang kalau pada kondisi seperti ini biasanya jadi salah satu yang mengalami tekanan cukup signifikan. Apalagi di awal-awal tahun ini sempat ada pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup signifikan, dan itu memicu kekhawatiran adanya kenaikan non-performing loan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan perkembangan terbaru yang ada, diperkirakan pertumbuhan loan dan DPK itu akan ada kecenderungan menurun di tahun ini. Jadi memang ada sentimen negatif untuk sektor, terutama untuk sektor perbankan. Karena kalau kita lihat sektor perbankan salah satu yang melemah paling signifikan hari ini. Tapi di sisi lain sebetulnya sektor perbankan ini juga cukup potensial karena menjadi salah satu sektor yang ditopang oleh beberapa stimulus kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi terakhir sudah dirilis stimulus terbaru, jadi di situ ada dimulai dari salah satunya ada pelonggaran giro wajib minimum dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tentu itu berdampak positif bagi sektor perbankan, juga untuk meningkatkan likuiditas perbankan dengan kondisi saat ini yang ada pengetatan likuiditas gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa stimulus yang bisa menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan. Walaupun di sisi lain juga memang masih ada tekanan. Kita masih menunggu sebetulnya data. Untuk saat ini aja kita masih menunggu data pertumbuhan kredit loan, penyaluran loan untuk bulan Maret itu akan seperti apa gitu.